Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apa yang menjadi keinginan kita Allah wujudkan, apa yang menjadi ujian dan musibah bagi kita Allah angkat dan Allah berikan kita kesabaran. Begitu juga saudara-saudara kita sesama muslim dimanapun berada, wabil khusus di Palestina, di Gaza. Semoga Allah berikan mereka yang terbaik, Allah angkat musibah mereka, Allah menangkan peperangannya, Allah kembalikan hak-haknya. Yang wafat Allah catat sebagai syuhada, Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Yang ditinggalkan keluarganya semoga Allah berikan ketabahan. Amin Allahumma amin. Ini ada berita menarik sekali. Kiai Haji Imaduddin mengundang resmi Gus Rumail untuk melakukan diskusi tentang apakah Sohib Mirbad, Ubaidillah, Kholik Kossam dan sebagainya itu adalah tokoh historis atau ahistoris. Perkembangan terbarunya adalah ternyata masalah timingnya, masalah waktunya itu sampai bulan Desember Gus Rumail belum bisa pergi jauh-jauh. Artinya kalau misalnya harus diadakan di Banten, mungkin itu tidak bisa. Maka diadakan opsi oleh Gus Hanif bagaimana kalau di tengah-tengah, tetapi belum ada jawaban. Ala kulli hal, kalau sampai ini terjadi, dialog secara terbuka, adu data, saya kira nanti 70 atau 80% dari polemik nasab ini akan menemukan titik terang. Atau bisa jadi tuntas, tinggal 20%-nya lagi. Tetapi ya mohon maaf kalau saya pribadi, kok kecil harapan atau kecil keyakinan saya akan terjadi dialog itu atau diskusi itu. Tetapi saya tetap mendoakan semoga terjadi. Saya mau buat satu challenge saja. Kalau sampai misalnya terjadi dialog itu, lalu secara TKO Gus Rumail bisa menang, artinya Kiai Haji Imaduddin itu bisa taslim, maka saya hapus semua konten saya yang bicara masalah nasab. Jadi kalau misalnya dari hasil perdebatan itu Gus Rumail telak gitu ya, menghantam semua hujah Kiai Haji Imaduddin dengan batasan sampai Kiai Haji Imaduddin itu ada ucapan saya sepakat, saya keliru. Ternyata tokoh-tokoh itu historis, ternyata mereka itu benar ada dan nasabnya sahih, saya hapus semua konten saya. Kalau tidak, ya berarti pembicaraan ini akan terus berlanjut. Karena kata kuncinya itu di Kiai Haji Imaduddin. Kalau Kiai Haji Imaduddin konsisten misalnya dengan ucapannya beberapa waktu yang lalu, kalau kitabnya ketemu ya akan taslim. Yang dalam tanda kutip ketemu itu entah kitab yang mana yang dimaksud. Jadi itu challenge saya ya. Saya pernah buat challenge, akan saya hapus kalau sampai ada perdebatan antara Gus Rumail, antara Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Hanif Alatos. Ternyata tidak terjadi. Sampai saya datang ke Banten, saya ingin saksikan langsung, saya ingin hapus langsung, tidak terjadi juga. Kalau sekarang, kalau masalah terjadi nggak terjadinya, sudah klasik itu ya. Kayak apa bahasanya ya. Kalau terjadi saya hapus itu sudah kurang keren. Maka saya lebih masuk ke dalam. Kalau sampai Gus Rumail ini mampu berargumentasi dan batasannya adalah Kiai Haji Imaduddin itu taslim, menerima, saya anggap pembahasan nasab ini selesai. Semua konten nasab saya itu saya hapus. Karena saya anggap sudah selesai. Tetapi kalau misalnya terjadi perdebatan, tetapi deadlock atau apalah, tidak terdengar ada suara Kiai Haji Imaduddin itu taslim, mesti nanti akan bicara lagi, akan membahas lagi, akan mengajukan temuan baru lagi dan sebagainya. Maka saya tidak akan perlu hapus konten saya. Justru saya akan terus membahas. Kenapa? Karena berarti pembahasan belum selesai. Jadi kalau misalnya taslim, Kiai Haji Imaduddin taslim selesai, berarti Kiai Haji Imaduddin kan sudah angkat bendera putih, sudah selesai pembahasan ini.
maka saya pun tidak akan bicara masalah nasab. Berarti saya anggap sudah selesai. Tapi kalau tidak, ternyata sejauh Gus Rumail menyampaikan temuannya, walaupun saya pesimis sekali kalau Gus Rumail itu mau membuka semua, karena itu kan beliau bilang mau dijadikan buku, di mana bukunya itu komersil ya, sehingga didanai oleh penerbit. Artinya buku ini akan dijual. Orang kalau buat buku itu seperti buat film nak ya. Jadi ketika ada bocoran itu tidak mungkin itu adalah sinopsis, adalah alur secara utuh. Mesti itu hanya sinopsisnya, hanya teasernya saja. Saya paham masalah itu ya. Jadi kenapa Gus Rumail itu selalu bilang, ini terserah saya kapan saya mau buka. Dan kalau saya lihat dari alur Gus Rumail menulis itu memang dikasihnya sepotek ya. Karena memang ini nanti kalau utuh sudah menjadi satu buku ya. Bagaimana kalau buku isinya sudah dipreteli, semuanya sudah dibuka terus dijadikan buku ya, bukan untuk dijual, itu namanya dokumentasi. Kalau ini kan untuk dijual ya. Artinya ini akan menjadi satu mahakarya karena memang dicetaknya butuh modal dan riset datanya butuh modal, maka buku ini setidaknya bisa kembali modalnya. Kenapa? Karena tidak mesti peneliti itu harus tekor, tidak mesti peneliti itu harus mengorbankan harta pribadinya ya. Bisa jadi dia itu malah justru dapat keuntungan karena meneliti sendiri itu adalah tindakan yang bagus dan tidak ada masalah ya. Peneliti, researcher atau apa orang melakukan sesuatu, dia mendapatkan proyek, mendapatkan apa, nggak ada persoalan ya. Toh yang ditelaah nanti itu hasil risetnya, hasil penelitiannya, bukan masalah siapa sponsornya, bukan masalah bukunya mau diapain ya. Jadi begitu ya. Jadi saya pertegas, ya kita tunggu saja. Kalau misalnya sebelum Desember tidak bisa, atau mungkin bisa sebelum Desember tapi di tengah-tengah, lalu ada bahasa Kiai Haji Imaduddin Taslim, saya hapus semua konten saya. Berarti saya anggap selesai. Tapi kalau enggak begitu, masih aja ngubeng-ngubeng terus-menerus saya begini, tidak ada kalimat taslim itu, apalagi setelah itu masih lagi bicara lagi, masih lagi nulis lagi, nggak akan saya hapus konten saya ya. Saya tetap akan bicara itu dan konten yang ada nggak akan saya hapus ya. Kenapa? Karena berarti memang belum selesai ya. Semoga polemik ini kalau nanti berakhir, yang tersisa bagi kita adalah edukasi yang baik. Saya salut kepada Gus Rumail walaupun telat sekali baru menuliskan bahwa perilaku seseorang itu tidak mempengaruhi masalah keabsahan nasab. Bahwa kaidahnya Ibnu Hajar yang hampir sudah puluhan kali saya baca itu sejak awal ya. Walaupun punya Gus Rumail itu ada tambahan-tambahan informasi yang lain tentang kalau Anda kurang ajar ya percuma punya nasab yang baik. Nasab itu tidak akan menolong kalau Anda kurang ajar ya. Bahkan kalau Nabi mempertegas, walaupun bernasab baik, tetapi kalau misalnya perilakunya tidak seperti yang diajarkan, maka dianggap walaisa minni ya. Tidak diakui sebagai keluarga. Karena Nabi mengklaim keluarganya itu mesti adalah al-muttaqun. Innama awliyai al-muttaqun. Ada di versi lain, keluargaku itu adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu berarti perilakunya baik. Allahumma hadina hadasabil, kita nantikan saja. Semoga big match ini terlaksana dan semoga Gus Rumail menang. Dan Kiai Haji Imaduddin Taslim, biar konten saya bersihkan semuanya dan saya tidak akan pernah membahas nasab lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.